Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11. Kita lanjutkan lagi materi matematika untuk bab selanjutnya, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Di bagian limit fungsi aljabar ini ada di pertama ada limit fungsi secara intuitif dan materi tentang nilai limit fungsi. Apa itu limit fungsi secara intuitif? Ya, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kamu sering mendengar kata hampir atau kata mendekati. Contohnya, dikarenakan curah hujan yang tinggi, maka bendungan itu hampir jebol dan suhu di sekitaran daerah tersebut mendekati 15 derajat Celcius. Dalam matematika, kedua istilah hampir dan mendekati itu sering disebut dengan limit. Agar dapat memahami definisi limit fungsi aljabar dengan baik, sekarang akan dijelaskan pengertian limit fungsi aljabar itu secara intuitif. Coba dilihat fungsi di bawah ini ya, yang ini. Fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 1 dibagi X min 1. Nah, fungsi ini hasilnya nanti tidak bisa didefinisikan ya. Kalau X-nya kita sama dengan kan 1. Ya, kalau X-nya kita ganti 1, ini jadi 1 kuadrat kurang 1 kurang 1 yang bawahnya. Hasilnya bentuknya akan jadi 0 per 0 ya, karena 1 kuadrat 1 dikurang 1 0, 1 kurang 1 0. Ya, ini artinya kan 0 dibagi 0 atau 0 per 0 ini tidak memiliki arti. Hasilnya pasti 0 ya, kosong. Lantas berapakah nilai fx jika x-nya mendekati 1? Ya, bukan sama dengan ya. Ingat, mendekati bukan sama dengan 1. Ya, artinya berbeda. Cara menyelesaikannya kita gunakan metode numerik. Ya, kita pilih x yang mendekati 1 dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, kemudian disubstitusi ke dalam fungsi y atau sama dengan efek tersebut. Nah, ini seperti kita buat tabel seperti ini ya. X-nya kalau dari sebelah kiri itu dari 0,5 ya, 0,9, kita ambil 3 saja, 3.099 terus saja sampai mendekati 1 ya. Dari sebelah kiri, dari sebelah kanannya kita ambil 1,5, kemudian mengecil 1,2, mengecil lagi 1,02 dan seterusnya mendekati 1. Nah, ini 6 titik ya, 0,5, 0,9, 0,99 yang di sebelah kiri, 1,5, 1,2, 1,02 kita substitusikan ke sini. Ya, kita ganti x-nya itu dengan nilai x ini. Maka 1,5 kalau dikuadratkan dikurang 1, terus 1,5 dikurang 1, hasilnya berapa? Kita bagi hasilnya, maka akan menjadi 2,5. Begitu juga kalau x-nya ini kita ganti dengan 1,2. 1,2 kuadrat kurang 1, 1,2 kurang 1, hasilnya akan jadi 2,2 ya, setelah kita bagi. Begitu juga kalau ini x kuadrat kurang 1, x kurang 1-nya kita ganti x-nya dengan 1,02. Hasilnya akan jadi 2,02 ya. Dari 2,5 terus jadi 2,2, terus jadi 2,02, dia turun terus ya. Nah, kalau dari sebelah tadi di sebelah kanan, sekarang dari sebelah kiri, 0,5-nya kita gantikan x dengan 0,5, jadi 0,5 kuadrat. Di sini 0,5 kurang 1. Nah, kalau kita bagi nanti hasilnya akan jadi 1,5 ya. Begitu juga kalau x-nya yang di sini kita ganti 0,9, dia akan jadi 1,9. X-nya kita ganti 0,99, dia akan jadi 1,9. Kalau kita lihat arahnya ini naik terus, naik ya. Dan arahnya mendekati ke 2 ya. Ini 2,5, 2,2, 2,0 ya, ini juga mendekati 2. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa jika nilai x makin mendekati 1 ya, maksudnya x-nya ini mendekati 1 baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fungsi x atau y-nya ini akan mendekati 2. Dalam notasi matematika kita bisa tulis dalam bentuk limit seperti ini.
limit X mendekati 1, ya, untuk X kuadrat kurang 1 sama dengan X dibagi X minus 1, itu sama dengan 2. Ya, dibacanya limit fungsi X kuadrat, ya, kurang 1 dibagi X kurang 1 mendekati 1 sama dengan 2. Oke. Sekarang materi berikutnya tentang limit kiri dan limit kanan. Ya, kalau kita sudah jelas pengertian limit, ya, limit itu artinya mendekati, ya. Secara intuitif tadi Bapak sudah jelaskan. Sekarang apa itu limit kiri? Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri, ya, yang tadi kan ada dari kiri, ada dari kanan. Maka notasinya bisa dituliskan seperti ini. Limit fungsi X, ya, dibacanya limit fungsi X mendekati A negatif, ya, ini A negatif sama dengan L. Jadi limit fungsi X mendekati A negatif sama dengan L, ya, karena dia dari sebelah kiri. Jadi titik yang mendekatinya negatif. Kemudian ada limit kanan. Limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Notasinya sama. Limit fungsi X mendekati A positif, ya, kalau dari kanan positif sama dengan L, ya. Jadi keterangannya kita bisa simpulkan A negatif artinya pendekatan dari sebelah kiri dan A positif adalah artinya pendekatan dari sebelah kanan. Nah, fungsi limit ini kita bisa bakukan seperti ini, ya. Jadi limit fungsi X mendekati C sama dengan L akan terjadi jika dan hanya jika limit fungsi X mendekati C, ya, karena di sini C mendekati C negatif harus sama dengan limit fungsi X mendekati C positif itu harus sama dengan L. Jadi ini harus sama. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan mendekatinya mendekati angka yang sama, ya. Dikatakan ada sifat limit kalau dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan hasilnya sama, ya. Ini maksudnya seperti itu. Jika suatu limit dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan, maksudnya adalah nilai dari satu limit fungsi X untuk X mendekati C sama dengan L jika nilai limit kiri dan limit kanan fungsi X tersebut sama dengan L juga. Oke. Ya, untuk menyelesaikan limit ini kita bisa cara substitusi, ya. Ini cara pertama, ya. Ya, kamu pasti sudah tahu arti substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan, ya. Jadi variabel X kita ganti dengan bilangan yang mendekatinya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Ya, ada 3 contoh. Contoh A, limit fungsi X plus 2 untuk X mendekati 1. Berapa? Limit fungsi 3X pangkat 4 yang mendekati 2 berapa? Limit X kuadrat plus 2X dibagi 2X plus 1 yang mendekati 2 sama dengan berapa? Ya, untuk menyelesaikannya kita lihat fungsi yang pertama, ya, A. Limit fungsi X plus 2 untuk yang mendekati 1, berarti X-nya, variabelnya, ya, mengganti variabel dengan bilangan. Variabel kita ganti dengan 1. Ya, jadi X-nya 1 ditambah 2, jadi sama dengan 3. Oke, kemudian bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar yang B? Limit fungsi 3X pangkat 4 mendekati 2 itu sama dengan kita ganti variabel X-nya dengan 2 menjadi 3 kali 2 pangkat 4. Ya, ini X-nya ini diganti 2 jadi 2 pangkat 4 seperti ini, ya. 2 pangkat 4 16 baru kita kalikan 3 jadi 48. Yang terakhir, contoh yang terakhir, limit fungsi X kuadrat plus 2X dibagi 2X plus 1 yang mendekati 2, ya. Ini mendekati 2, maka variabel X-nya kita ganti 2 semua, ya. X kuadrat jadi 2 kuadrat plus 2X berarti plus 2 kali 2 dibagi 2X berarti 2 kali 2 ditambah 1, ya. 2 pangkat 22 4, 2 kali 2 4 berarti 4 tambah 4 yang bawah 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 4 tambah 1, ya.
4 tambah 4, 8. 4 tambah 1, 5. Hasilnya adalah 8/5. Oke. Ini adalah cara menyelesaikan limit dengan substitusi untuk materi awal yang bisa Bapak ajarkan di sesi materi hari ini. Kita akan bersambung ke materi berikutnya, yaitu sifat limit fungsi dan contoh-contohnya. Sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.